kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Engkau menyertai kami di istirahat kami hingga kami boleh bangun di pagi hari ini juga untuk melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhanlah yang melindungi kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala mara bahaya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun tongkat bagi kami untuk melakukan segala kegiatan kami dalam kehidupan kami, terkhusus di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, diambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-20. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai anggo halak parjati, songon laut nagus sangdo, aidang tar bahenso. Saya narisapak kon galumbang na do burta, dohot rapok-rapok. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu hal yang kita rindukan di dalam kehidupan ini adalah kedamaian. Damai yang bukan hanya sekedar pertikaian antara dua orang, lebih dari satu orang, kelompok maupun personal, melainkan ketenangan jiwa. Setiap orang mendambakan ketenangan jiwa di tengah-tengah kehidupannya. Namun, bagaimana kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa jika masih ada hal-hal yang mengganggu ketenangan kita? Bisa terjadi dari beragam hal, dari ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pendidikan, persoalan perkumpulan, dan ragam lagi hal-hal yang lain. Namun yang paling pasti adalah dosa membuat kita menjadi tidak tenang. Dalam firman Tuhan ini, dalam Yesaya ini diceritakan bagaimana ketika ketika orang-orang jahat itu tidak mau kembali kepada Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bagaimana sifat bangsa Israel yang sering sekali mengkhianati Allah, yang sering sekali melawan Allah. Namun Allah senantiasa membuka pengampunan kepada setiap yang mau datang kepadanya. Kepada setiap yang mau datang kepadanya masih diberi pengampunan dan kemurahan. Namun ketika orang-orang yang melakukan kejahatan tidak mau kembali kepada Tuhan, melainkan senantiasa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, maka tentulah tidak akan ada kedamaian di dalam kehidupan mereka. Diumpamakan bahwa orang fasik itu seperti laut yang berombak dan tidak dapat tetap tenang. Hidupnya selalu terganggu, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keirian, dengki, melakukan beragam hal yang membuat kecanduan untuk melakukan dosa, mencuri, membenci orang lain, dan beragam hal. Dan tentu ini membuat kehidupannya menjadi tidak tenang. Bahkan dikatakan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Sesuatu yang jahat, saudara-saudari, tentu akan sulit, bahkan mungkin tidak mungkin untuk memberikan buah yang baik. Akan diibaratkan sebagai arus yang menimbulkan sampah, sebagai sesuatu yang tidak berharga, sebagai sesuatu yang justru memberikan ketidaknyamanan kepada orang lain, ketidakberhargaan itu. Saudara-saudari yang dikasih, oleh karena itu yang mau dikatakan melalui firman Tuhan
di hari ini kepada kita adalah janganlah kita keraskan hati kita. Kalaupun beragam di dalam kehidupan kita ini, ingin sekali kita gapai menurut pikiran kita, tapi tetaplah kembalikan supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan karena apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan nafsu kita, maka kita menyalahkan, bahkan kita pergi daripada Tuhan. Namun mari kita rendahkan hati kita lembutkan hati kita. Sebagaimana Allah yang adalah pengasih, yang akan mengasihi kita, membimbing kita, Dia pasti akan memberikan rencana yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerendahan diri kita untuk berserah. Juga mari kita datang dengan segenap kesetiaan kita. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.